Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmanadindra. Jadi di sini saya akan membuat dan menjelaskan untuk lampiran soal nomor 3, yaitu membuat program untuk mencari inverse matrix. Kita langsung saja ke C++-nya. Yang pertama kita buat dulu header-nya. Nah, di bagian header ini yang pertama itu ada input IOStream. Jadi input IOStream ini digunakan untuk memanggil library input dan output agar kita bisa menggunakan cin dan cout. Nah, lalu ada jadi di baris 2 ini digunakan untuk memanggil library input dan output agar kita bisa menggunakan cin dan cout. Nah, lalu selanjutnya yang di baris keempat itu ada in main. Ini sebagai fungsi utama. Nah, selanjutnya di dalam fungsi main kita mendeklarasikan variabel. Yang pertama itu ada yang bertipe float, ada A, 2, 2. Nah, ini adalah array untuk dimensi untuk menyimpan matriks 2 kali 2. Lalu ada det, itu digunakan untuk menyimpan nilai determinan. Lalu ada yang bertipe integer, itu ada I dan J, itu digunakan sebagai variabel perulangan. Nah, selanjutnya di sini itu untuk menampilkan pesan masukkan elemen matriks. Nah, selanjutnya di sini program menggunakan perulangan bersarang. Itu ada for i sama dengan 0, i kurang dari 2, i plus plus. Dan di dalamnya itu ada for j sama dengan 0, j kurang dari 2, j plus plus. Nah, perulangan pertama itu untuk baris dan perulangan kedua untuk kolom. Nah, selanjutnya setiap elemen yang dimasukkan tadi itu yang perulangan pertama dan kedua tadi disimpan ke array A, I,
dan J. Nah, setelah input selesai, program menampilkan kembali matriks A. Di sini ada cout matriks A sama dengan. Nah, ini lalu menggunakan perulangan yang sama untuk mencetak isi matriks dalam bentuk baris dan kolom, itu pakai T. Nah, digunakan agar tampilannya rapi seperti matriks dan n-line untuk pindah baris. Nah, itu selanjutnya. Selanjutnya, ini program menghitung determinan dengan rumus ini. Kemudian hasil determinan ditampilkan di cout ini. Nah, setelah itu
Nah, ini ada percabangan. If determinan sama dengan 0. Jika determinan sama dengan 0, maka program akan menampilkan eh, matriks tidak memiliki inverse. Nah, karena matriks tidak bisa memiliki inverse jika determinannya tidak 0. Nah, jika determinannya tidak 0, maka masuk ke bagian else. Itu program menampilkan tulisan inverse matrix A. Kemudian menghitung inverse menggunakan rumus determinan berikut. Nah, ini. Nah, dan akan ditampilkan dengan yang ini. Nah, kita langsung saja untuk running programnya. So, masukkan elemen matriks 4. Nah, tujuh, 8, 9. Hmm, hmm. Kita ulang untuk running programnya. Nah, di sini untuk matriks A-nya itu 4, 5, 6, 7 dengan determinan minus 2. Dan inverse matriks A itu ada min 3,5, 2,5, 3, dan min 2. Nah, untuk flowchart-nya itu flowchart dimulai dengan simbol start.
Nah, lalu program meminta kita untuk memasukkan elemen matriks. Selanjutnya, variabel indeks I diinisialisasikan dengan 0. Program akan melakukan perulangan I kurang dari sama dengan 1, karena matriks yang digunakan adalah 2 kali 2, sehingga indeksnya 0 sampai 1. Dalam perulangan tersebut, ada variabel J yang diinisialisasikan dengan 0, lalu dilakukan perulangan selama J kurang dari sama dengan 1. Lalu, setiap elemen matriks dimasukkan ke array A, I, dan J. Setelah itu, nilai J itu bertambah 1. Nah, jika sudah selesai satu baris, maka I bertambah, I plus plus. Nah, bagian ini berfungsi untuk menginput seluruh elemen matriks 2 kali 2. Setelah itu, semua elemen dimasukkan program, kemudian menampilkan kembali matriks A menggunakan perulangan yang sama saat input agar hasilnya tersusun dan membentuk matriks. Nah, selanjutnya program menghitung determinan dengan rumus yang ini. Nah, nilai determinan ini sangat penting karena menjadi syarat apakah matriks memiliki inverse atau tidak. Nah, kemudian dilakukan pengecekan. Jika determinan sama dengan 0, maka program menampilkan pesan bahwa matriks tidak memiliki inverse. Nah, karena dengan determinan 0 tidak dapat diinverskan. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka program menghitung matriks dengan rumus ini. Nah, kemudian ditampilkan sebagai inverse matriks A. Terakhir, program selesai pada simbol N. Nah, selanjutnya untuk pseudocode-nya itu ada variabel A, array, nah untuk pseudocode-nya di sini ada bagian var untuk mendeklarasikan variabel yang digunakan, yaitu A sebagai array 2 dimensi berukuran 2 kali 2 dengan tipe data real untuk menyimpan elemen matriks. Lalu ada I dan J sebagai variabel bertipe integer yang digunakan sebagai indeks perulangan. Dan ada det sebagai variabel real untuk menyimpan nilai determinan matriks. Kemudian masuk ke bagian begin. Pertama-tama itu menampilkan judul program mencari inverse matriks 2 kali 2. Dan program meminta pengguna untuk memasukkan elemen matriks. Selanjutnya dilakukan perulangan bersarang. Itu perulangan pertama untuk I dari 0 sampai 1. Itu untuk baris. Nah, di dalamnya ada perulangan kedua untuk J dari 0 sampai 1. Itu untuk kolom. Nah, setiap perulangan program membaca nilai dan menyimpan nilai ke AIJ. Setelah semua elemen dimasukkan, program menampilkan kembali matriks A dengan menggunakan perulangan yang sama. Lalu setiap selesai satu baris akan dicetak baris baru. Nah, kemudian program menghitung determinan matriks dengan rumus ini. Nah, nilai determinan ini lalu ditampilkan ke layar. Setelah dilakukan percabangan if, itu jika determinan sama dengan 0, maka program menampilkan pesan bahwa matriks tidak memiliki inverse karena determinannya 0. Nah, jika determinannya tidak sama dengan 0, maka program menghitung inverse matriks menggunakan rumus yang ini. Nah, kemudian hasil inverse tersebut ditampilkan dalam 2 baris seperti matriks. Nah, terakhir program selesai pada bagian N. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.